Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Quran surah At-Taubah ayat yang ke-31, Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun yang perempuan, maka sebahagian mereka itu adalah menjadi penolong dari sebahagian yang lain. Mereka itu menyuruh orang untuk melakukan yang baik, dan mereka itu mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, dan mereka itu juga mendirikan solat, lalu mereka menunaikan zakat, dan mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda yang termaktub dalam hadis Arba'in. Hal ini karya Imam An-Nawawi pada nomor yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, salah seorang di antara kamu itu, kata Rasulullah, tidaklah beriman atau tidak sempurna imannya sesampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 13 dan nomor 45. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan maha benar Rasulullah dengan segala sabdanya. Yang ambo hormati niniak mama cerdik pandai, dan yang ambo muliakan guru-guru, alim ulama, angku imam, angku bila, serta kabake generasi muda, ku adoi nyak wali atau nyak jorong, dan juga kabake pengurih musaji Al-Ikhlas Panan Gadang, termasuk jo orang-orang Sembando, anak-anak kemenakan, dan yang ambo banggakan dan yang ambo hormati, ama ambo
etek ambo, tua ambo, kundi ambo, dan sana ambo mintuo. Serato adik-adik remaja dan jubawati, umumnya hadirin yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah nikmat syukur selamanya. Pada kesempatan cukup kini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk menunaikan ibadah salat Isya berjamaah. Walaupun sebelum awak babuku dari jam 5 tadi, jam 6 sampai kini di luar hari hujan. Tetapi ambo yakin itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan banyak lagi rahmat Allah yang lain. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pula rahmat Allah sepanjang masa hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian ringkas kita, ambo mohon kepada bapa dan ibu-ibu, mari kita titipkan doa. Karena hampir tiap Ramadan kami ustaz-ustaz itu selalu berpacu dengan hujan. Itu yang ambo alami. Hampir di antara kami buya-buya guru-guru itu pakai kendaraan motor roda 2, hampir seperti itu. Jadi 95% lah rata-rata buya-buya kita, ustaz-ustaz kita itu memakai kendaraan roda 2. Ambo pernah mengalami itu bulan Ramadan yang lalu. 1 bulan ambo pakai motor. Itu cukup luar biasa perjuangan. Menghadapi hujan itu sampai ke lokasi itu butuh perjuangan. Kenapa? Baru saja insulin tadi itu turun, lalu nanti orang azan maghrib masuk, lalu kita makan dan minum. Ingat bapak dan ibu, kami makan minumnya tidak bisa banyak-banyak dan tidak bisa lo santai dah. Makan minumnya tak kaja-kaja situ. Langsung tersundak insulin tadi kau tak tu. Angin dingin kepala tu. Sambil berjalan goyang. Seperti itulah. Maka dari itu untuk menghormati perjuangan para ulama, para ustaz dan buya kita, mudah-mudahan diberi kesehatan dan jangan sampai nanti buruk sangka ya. Bagus nak tiba ustaz malang ke Batang. Jangan buruk sangka. Karena kondisilah yang menyebabkan mereka. Sebab Bonda tu 5 hari talok paling talok bertitik kalau kena hujan ya. Yang ke 6 hari tak talok itu dah. Untuk itu demi kekuatan dan kesehatan kita bersama termasuk guru-guru kita, buya-buya kita, maka saya minta dengan segala kerendahan hati kita kirimkan untuk buya-buya dan ustaz-ustaz itu dan untuk kita semuanya Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Tema kita hari ini adalah menggapai iman yang sempurna. Menggapai iman yang sempurna. Tadi ayat sudah saya baca dalam surah At-Taubah ayat 71 dan hadis sunnah Rasulullah lambo bacakan pula yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim sesuai dengan tema yang ditetapkan pada malam hari ini. Siapa itu yang akan mampu mendapatkan iman yang sempurna? Ternyata orang-orang yang beriman itu mereka tidak lupa dengan dirinya. Bukti mereka tidak lupa dengan dirinya. Di sini Allah minta kepada orang-orang yang beriman itu, baik dia laki-laki maupun yang perempuan, bantulah orang-orang beriman yang lainnya. Kalau tidak bisa jo pitih, jo tanago,
Kalau tidak bisa, jo tenago, jo fikiran. Kalau tidak bisa, jo fikiran, bantu dengan kekuasaan. Sebab hari ini malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Kesempurnaan iman ini sepertinya di bulan Ramadan agak sedikit goyang di ranah Minang. Adakah sedikit lumpuh di ranah Minang. Sementara kita tahu orang Minang itu falsafahnya sangat tinggi, sehingga dicemburui oleh orang-orang yang lain. Karena satu-satunya suku di dunia ini di luar Arab Saudi yang berani menyatakan bahwa Islam itu 100% adalah orang Minangkabau. Kenapa ini bisa terjalin? Karena orang Minang itu memiliki kearifan lokal. Karena mereka mempunyai komunal, tidak individu. Mereka tidak bisa sendiri. Apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang disuruh oleh Allah, itu yang mereka lakukan. Sacio bak ayam, sadancang bak basi. Kok ringan samo di jinjang, kok barek samo di pikua. Inilah kehebatan kita orang Minang. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Karena inilah yang disebut dengan karib kerabat. Ada kalanya karib itu dekat, ada kalanya karib itu ba'id, jauh. Namun bagi orang Minang, jangankan karib yang dekat, yang jauh pun menjadi dekat. Begitulah konsep orang Minang ketika dia beriman. Sebagaimana Allah katakan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu susah untuk dipecah belah. Kenapa? Karena ada pada dirinya 3 hal, kata Allah. Sampai kapanpun orang Minang, ketika dia sudah mengatakan ada bahasan di sarak bahasan di kitabullah, sarak mengatur, ada mamakai, insya Allah dengan izin Allah sampai hari kiamat nanti orang Minang tetap akan terpelihara persaudaraannya. Orang Minang akan tetap terpelihara keimanannya, bahkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang Minang. Sampai kapanpun kita akan menjaga itu. Maka Allah katakan, bagaimana orang Minang itu bisa seperti itu, sehingga persaudaraan yang diharapkan oleh Rasulullah, bahwa dia rasakan dirinya itu sebagaimana ia merasakan ketika orang lain sakit, maka dia akan ikut sakit. Ketika ada orang yang menangis, maka yang lain merasa bahibo hati. Begitulah peran orang Minang. Jadi jangankan musuh yang akan dicari, malahan orang Minang itu baik kawan, lawan pun menjadi teman. Jadi kalau ada orang Minangkabau kini musuh-musuhan, berarti orang Minang itu dah. Karena orang Minang itu dari dulu satu wambo, lawan pun menjadi teman. Itulah kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh hukum adat manapun di Indonesia ataupun mungkin di dunia ini. Karena kitalah, kenapa? Karena kita berpegang kepada Al-Quran. Sarak mangatu, adai memakai. Apa itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim
yatawakkalun. Sajuk nak ibu-ibu mendengar ayat sebentar kau? Itu yang orang Minang tadi tu. Abaannya kau pemusuhan tu? Oh, ada ustaz yang memusuhan. Oknum. Tu oknum yang memusuhan tu. Koknya bermusuhan jauh ninyo, koknya bermusuhan nyo jauh kakaknya, oknum. Tapi kusik-kusik bulu ayam. Jadi orang barang sana awak tak boleh sesuatu. Pabiasen lah. Bekonya ba elok surang sebaliknya. Yang dia adu domba orang Minang, orang Minang tak bisa dia adu domba tu. Orang Bulando saja 3,5 abaiknya di siko gua. Tak tagi sia-sia dia orang Minang untuk dia adu domba ada. Begitulah marwah yang dibangun oleh orang Minangkabau. Maka dari itu kaum muslimin jamaah yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini, apa pemahaman kita orang Minang itu? Karena mereka mengamalkan firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua yang ambo baca tadi itu. Kalau itu dipaturuikan, kok mato ambiaklah untuk pancaliak, kok talingo ambiaklah untuk pandangan. Oi anak kamanakan, oi dusana ambo, oi orang kampung ambo, kok hati ambiaklah untuk parasu. InsyaAllah salamai kita dunia akhirat. Ba'adek cuy itu Allah mengecekkan. Sesungguhnya orang-orang nan beriman itu adalah satu. Orang Minang iko yang nyo amakan, apabila disabui nama Allah, maka bergetar hati mereka. Akhirnya diuji itu nyo. Lai bergetar hati mak. Kok ameh tu tan sirah, kok perak tu tan putih, kok kau memindah-mindahkan, memisah-misahkan, mana nata, mana bare, tentu dicigok dulu. Ambo tanya ibu-ibu etek jauh ni ambo, tadi awak babuko, nan ditunggu kat kau mugari tadi itu, sarine nan ditunggu atau azan nan ditunggu? Kalau salah jawab lah tak ada orang Minang. Jadi indak rumah gadang senang tak ada ina, indak sawah ladang senang tak ada ina. Kalau dak pandai-pandai wak mendudukkan satu pada tampeknya pak. Bakok iko perlu mokanakan. Hari ini ambo heran. Ketika ambo ketek-ketek dulu, masih tahun 70 80 masuk ke 90, ndak tentu bagai dia ambo sarine ko dah. Ndak nyaleh bagai dia ambo sarine ko dah. Kalau menunggu buku tu ndak sarine yang ambo tunggu dah. Yang ambo tunggu azan. Makanya orang Minang nak lalok-lalok ko jago lah lai. Lah nyaleh bulan puasa lalok sekarajonyo. Lalu tu disuruh kalau latakan tua, ikonya nak takkan tua, nyobe juga lalu. Kasudahnya badannya, onde alhamdulillah ustaz, baatu Ramadan kapatangku sabana dapat barakah, baatu sabalun masuk Ramadan bare ambo 60. Pas lah ka masuk rayo di bulan Ramadan 80 bare badan ambo gitu. Apa nak kabare badannya? Lalu penyungkah itu je kena jauh. Inilah yang harus kita waspadai. Sementara azan itu maknanya maklumat, tak sarine maknanya dong. Azan itu maknanya pemberitahuan untuk sholat, dan pemberitahuan untuk berbuka, dan pemberitahuan untuk orang imsak, dan pemberitahuan untuk orang sholat subuh. Salat subuh pun dia tu pula dan ditunggu orang tak lah azannya. Oh yang, oh cu lah bunyi serine tu. La puasa gini kau. Alu 5, ala bunyi serine. 10 minit tu jaraknya bunyi serine tu. Apa karuah je baru tu. Akak sudah je dah sembahyang subuh dengan masjid.
maghrib tadi itu kalau sarine yang dipaturikan, bunyi sarine itu 2 sen dari ambonya. Mau dia tak kira-kira bunyi sarine itu. Mana itu? Itu ambulan dia. Itu ambulan dia. Saking apanya bunyi sarine itu salah dan membaca sontak gua. Orang kalau sarine itu saya tahu ambo nan dibunyikannya 2 sen. Dia mau menangakan. Upatui nan diimbau itu nanti po. Bunyinya ne. Ayo nenek saya datang ke sini. Nggak ada nan bujang-bujang, nan gadi-gadi, nan bujang-bujang gagah mati kerancangannya. Nan gadi-gadi itu pula mati kerancangannya. Itu untuk mengari nenek di bawahnya. Untuk subuh ini yang bawah leh. Kakek di rumah pakaklah jalan terang hari dan jauh. Kasudahnya musaji mugari jo subuh tu nanti bo kakek jo iyak saya. Nan ka mati izan. Kalau nyola mati. Hati-hati ini. Dia awak barang sana, ambo kan sebenarnya minantu di siko. Tolong tunjuk mau orang pisang di siko. Tu mintu ambo tu, mama rumahmu kok. Mengaji dekat mintu yo mak rumah ko, seharusnya ambo ko elok laku ko. Tapi dia disuruh tentu kullu haqqu walau kana murah. Sampaikan yang hak walaupun itu terasa pahit. Makanya pada kesempatan bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh maghfirah, yang penuh rahmah, marilah kita bersama-sama tolong jago 5 macam kau iyo ingin mencintai diri seromat je mencintai orang. Tolong jago yang 5 atau yang 6 sebelum kamu selesaikan kaji kau. 1, oi anak kandung lah minta maaf awak ka mak ka pak awak. Tu yang kedua, oi kamanakan ambo cigok lah kami. Jangan paguno kami ko ketika ka balaki, ketika ka babini. Bacari mamaknya. Ala minta maaf bagai ka mamak. Kau kalau kau puasa besok, kau kaya raya besok, kau mamak laku kau. Kau mamak banana bacari gini, bago benda tu. Ikut tu tangan mamak na baru kau bago. Kamu nakan banana kau balaki kau. Balaki sudah kena ada urusan jawab dah. Beko laki mau dibacarainya baru jadi mamaknya. Hati-hati. Karena awak kau ada yang sempurna. Selama mamak itu masih ada di dalam bulan Ramadan orang Minang itu cigok juo lah mamak waktu. Kini awak bisa mencigoknya. Ambo tak berjanji Ramadan ketiga mungkin dalam tentu awak bisa mencigok mamak awak lain. Begitu pula yang anak kandung seberang tulang, amak-amak awak, apa-apa awak. Ada amak tu yang tinggal surang di ayah lah meninggal. Ada yang apa awak tinggal surang, dia amak yang meninggal. Kok ia awak mencintai diri awak, jangan lupa cinta sama macam biku pulau. Maaf tu muka si ambo. Kalau ada di antara anak kemenakan yang masih hidup orang kayaknya, pulang dari pengajian kau, madoklah kanyo bawa lah ke bilik atau ke ruang tengah. Buka ti keluar cigok lah. Kok abu lah mulai putih. Kok kulit lah mulai kandua. Kok mata lah mulai kabua. Kok gigi lah mulai gugua. Dua-dua saya tak bersimpuah lah mulai bau jua. Berarti tak lama sudah tu orang gaya wak ka masuk aku gugua. Tak teragak bagai dah wak mama luaknya. Tak kacinan bagai wak ka mama guiknya. Minta maaflah jo tuluy hati nan paling dalam. Jangan musuhi orang gaya. Dan ketiga pasanambo sebagai penutup kaji awak ko. Tolonglah bagi kita yang masih punya inyak, yang masih punya nenek, cigok-cigok lah inyak jo nenek tu.
Nyo ndak sekuat sehari lido. Akalnya ndak sehebat sehari lido. Fisiknya ndak segagah sehari lido. Jangan dipabiasin nyo surang lalu ditampai nyo. Makanya mau minta kepada kita yang masih punya nenek juga kakek, jangan lupakan mereka. Nan kampe di Minangkabau kalau lama masuk bulan Ramadan ko, tolong aku maaf. Kok suami ke istri, kok istri ke suami, saling maaf memaafkanlah. Beko ibu-ibu cubukan yang model lambo ko. Pulang beko kunci bilik tu. Langsung mengecek ke udara. Yang maafkan ambo yang. Iko pak oi saya. Layali itu udahnya nyoba oi kan saja. Aku ndak bawa awaknya. Ndak boleh. Orang Minang ndak pandai seruman itu dah. Itu nan kalimau nan ka anam liko nan parlu pulau dijago. Tu saling minta maaf lah. Oi minantu ka mintuwonyo. Karena de ado mintuwo tu karena anaknya yang lainnya bagian gawak. Mako awak kalau mampu menghormati gaewa, jangan dibedakan. Ko amak ndak kabar lain, ko orang lain ndak kabar rubah. Karena ikulah yang disampaikan oleh pendahulu kita di Minangkabau. Makanya Minangkabau sampai hari ini kuat saroman candoba nangko. Makanya dari itu sebagai penutup kajian kita, apa kata Rasulullah? Sapuyo karib kerabat, sapayo awak iduit go mantap dalam badun sana. Maka kata kuncinya kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dengan siapapun saja kamu bergaul, pergaulilah mereka itu dengan akhlak yang mulia. Siapapun manusianya. Kok nan tuo tolonglah dihormati. Kok nan mudo tolonglah disayangi. Kok basa mogadang tolonglah dibawa bayo. Kalau ikolai bisa kita laksanakan, insya Allah ikolah yang disebut dengan nagari yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Singke baule kurang batu kuat, diperbanyak maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.